Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pada kesempatan ini kita akan belajar lagi dari Syekh Uthman Khamis terkait apakah seorang mayit ketika diziarahi oleh keluarganya atau kerabatnya dia merasakannya ataukah tidak. Ya, kita dengarkan dari beliau. هذه المسائل لا تنبني على دليل، وهي هل الميت يشعر بمن يزوره سواء يشعر به فعل الطاعات أو فعل المعاصي، الشعور بشكل عام هذا مختلف فيه. المتفق عليه. Baik, beliau mengatakan permasalahan ini apakah seorang mayit itu akan merasakan saat dia ziarahi ataukah tidak. Maka kata beliau, ini adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama dan sebuah permasalahan yang tidak berdasarkan dalil yang sahih. Kemudian beliau mengatakan terkait hal yang disepakati. أنه يشعر في حمل أثناء حمله يقول ويل أين تذهبون به، والمسلم يقول عجلوني عجلوني، وإذا وضع يسمع قرع نعالهم، إذا دفن الميت يسمع قرع نعالهم. وجاء في حديث عمرو بن العاص أنه أمر ولده عبد الله أن يبقوا عنده عندما يدفنونه قدر نحر جزور وتوزيع لحمها، يقول أستأنس بكم. فقضية. Kemudian beliau mengatakan bahwa yang disepakati bahwasannya seorang mayit akan merasakan saat dibawa dari rumahnya untuk dikubur, maka mereka merasakan, mayit merasakan, dan apabila dia seorang muslim akan mengatakan ajiluni, segera kuburkan aku. Dan apabila dia seorang kafir, maka dia akan mengatakan aina tadhhabun nabi, kemana kalian akan membawaku. Kemudian di antara yang disepakati juga adalah saat dikuburkan dia akan melihat atau akan mendengar suara sendal orang-orang yang pergi dari kuburnya. Pulang maka dia akan mendengar suara tersebut. Dan ada riwayat dari Amr bin As ketika hendak dikuburkan atau hendak meninggal, beliau berpesan kepada anaknya Abdullah agar tetap tinggal setelah dikuburkan tersebut di dekat makamnya dalam waktu kurang lebih seperti seorang yang menyembelih onta kemudian membagi-bagi dagingnya. Ya. Kata Amr bin As, asta'nisu bikum, aku ingin merasa tenang dengan keberadaan kalian. Baik, kemudian beliau melanjutkan tentang apakah kesepakatan ini atau perasaan atau rasa bisa mendengar dan merasakan ini akan terus ada ataukah tidak. شعور الميت بمن حوله هذا ثابت، لكن بعد ذلك هل يستمر هذا الشعور أو ينشغل بعد ذلك الميت؟ خلاص يكون إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة، وينشغل بجنته أو ينشغل بناره، أعاذنا الله وإياكم منها. Baik, beliau mengatakan pertanyaannya sekarang, apakah rasa itu akan terus ada ataukah tidak? Ataukah rasa itu akan berakhir dengan kesibukan mereka dengan surganya atau nerakanya? Mungkin dia hufratun min hufratin nar, kuburnya menjadi salah satu lubang neraka, atau menjadi riyadun min riyadil jannah, atau raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman surga. Kemudian dia sibuk dengan urusan dia sendiri ataukah tidak, ya. Baik. فالذي قال من أهل العلم أنه يشعر بمن يزوره ويحس بهم ويعرف أخبارهم وأن الموتى يتزاورون، وهذا كله لا دليل عليه، لا إثباتا ولا نفيا، وهذه أمور غيبية، والأصل في الأمور الغيبية أنها مرتبطة بالدليل، ما جاء في كتاب أو سنة، فما لم يكن فيه كتاب ولا سنة فالأصل نقول الله أعلم، ولا يخاض في هذا الأمر، فالعلم عند الله، وكل هذا الذي يقوله المؤلف مبني على أحاديث ضعيفة. Baik, kemudian di antara para ulama yang berpendapat bahwasannya orang yang wafat sudah dikuburkan dia akan mendengar
orang yang menziarahinya, akan mengunjungi orang-orang yang masih hidup, kemudian mereka saling kunjung mengunjungi antara yang sudah mati di dalam kubur tersebut, maka ini adalah permasalahan yang tidak ada dalilnya. Dan pada permasalahan yang tidak ada dalilnya, maka kita hanya bisa mengatakan Allahu a'lam. Itu yang paling selamat. Kita tidak mengatakan iya dan kita tidak mengatakan tidak. Ya. Jadi ini yang perlu dicatat, tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak. Kita katakan Allahu a'lam karena ini urusan gaib. Ya. وابن القيم رحمه الله تعالى رجح أن الأموات يشعرون ويتزاورون وكذا، أيضا بنى على أحاديث ضعيفة. فالمسألة تحتمل، نعم تحتمل له، ولذلك الأفضل أن نقول الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Baik, kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah itu merajihkan bahwasanya orang yang sudah meninggal itu akan saling menziarahi, saling mengunjungi antara orang yang sudah meninggal dan akan merasakan. Ya. Namun ini berdasarkan hadis yang dhaif juga. Maka lebih baiknya kita mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu, dan tidak mengatakan iya serta tidak mengatakan tidak. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.